Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Dana Putra, mahasiswa semester akhir. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir saya, yaitu membuat sistem informasi akuntansi dengan hasil akhir untuk analisis kesehatan keuangan. Baik, di sini dimulai dari halaman login. Nantinya di sini akan ada 3 role, yaitu yang pertama admin, kemudian super admin, dan CEO. Yang pertama kita mulai dulu dari admin, karena admin yang memiliki banyak fitur di dalamnya. Yang pertama kita masuk dulu menggunakan kredensial yang sudah saya buat di backend, dan kita login. Ketika halaman tampilan awal ketika sudah berhasil login, maka diarahkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat data, yaitu total aktiva, total kewajiban, total modal, dan laba bersih. Karena di sini datanya masih kosong, maka di sini belum ada grafik yang tampil. Kemudian setelah dashboard ada menu data master. Data master di sini berfungsi untuk mengelola data-data yang akan digunakan untuk sistem akuntansi. Di sini dimulai dari saldo awal. Dari saldo awal ini kita bisa set saldo yang akan digunakan untuk periode yang akan datang, seperti kas kecil, kas, terus dompet digital, bank, dan lain-lain yang berada pada periode sebelumnya. Kemudian ada daftar akun COA. Akun COA di sini merupakan pengkategorian dari jenis-jenis kategori yang berada pada sistem akuntansi, di mana akuntansi dengan kas nanti akan dikategorikan di sini dengan kode aktiva 111 ini. Kemudian ada kategori ini untuk pajak di wajib muka, pendapatan yang akan diterima, investasi, harta tetap, dan lain-lain. Nah, kemudian daftar akun COA ini sebenarnya sudah dikategorikan terlebih dahulu dalam klasifikasi COA-nya. Dalam klasifikasi COA, ketika menambahkan, kita akan memasukkan jenis akunnya. Dalam prinsip akuntansi, jenis akun ini terdapat 5 jenis, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan akun biaya. Kemudian ini adalah pilihan saldo normalnya. Kemudian di data master selanjutnya ada data proyek. Data proyek ini merupakan data yang akan digunakan di dalam informasi tambahan di dalam sekolah, seperti nanti misalnya ada proyek pembangunan sistem ERP, jadi kita bisa melihat laba rugi dari per proyek. Jadi kita nanti masuk di sini. Kemudian ada data departemen, di mana pastinya di dalam sebuah perusahaan nantinya ada beberapa departemen-departemen, misalnya nanti ada departemen misalnya keuangan, SDM, atau operasional. Nah, nanti kita bisa melihatnya di situ. Kemudian ini data customer. Data customer nanti ini berrelasi dengan data proyek tadi. Jadi di dalam data proyek nanti terdapat data customer. Kemudian ada data vendor dan company profile atau profil perusahaan. Jadi di sini kita bisa merubah nama dari perusahaan yang akan kita gunakan sesuai dengan perusahaan yang akan menggunakan sistem ini. Kemudian ada jurnal umum. Ini merupakan tampilan awal dari jurnal umum. Di sini terdapat filter by jurnal, yaitu filter bulan, tahun, kemudian filter berdasarkan departemen dan proyek. Karena di sini belum ada jurnal yang kita masukkan, jadi di sini belum tampil. Coba kita masukkan jurnalnya terlebih dahulu. Kita buat jurnal terlebih dahulu. Misalnya kita ingin menambahkan sebuah modal pemilik. Di sini ada ketika modal nanti didebitkan di kas, misalnya departemennya kita untuk keuangan, proyeknya dikosong. Kemudian ini pilih modal di store. Di sini misalnya modal di store sebesar 100 juta. Nah, di kreditnya
kita juga inputkan 100 juta biar jurnal itu balance. Kenapa jurnal itu harus balance? Jadi pencatatannya tuh terdapat di dua akun. Misalnya analoginya seperti ini, ketika kita mengeluarkan uang untuk sebuah barang, maka uang yang dikeluarkan itu dicatat dan barang yang kita terima itu nilainya harus juga dicatat. Seperti itu, biar pencatatannya tuh bisa buat biar riwayatnya itu berhasil. Kemudian kita coba simpan jurnalnya. Nah, jika sudah berhasil maka akan ada notifikasi seperti ini, jurnal berhasil disimpan dengan nomor. Ini adalah nomor referensinya dalam buku besarnya, dan ini adalah jurnalnya yang sudah di-upload. Nah, untuk melihat detail jurnalnya, karena di dalam indeks ini yang tampil hanya nilai jurnal dari total semua nilai jurnalnya. Kita ingin melihat apa aja sih yang terjadi dalam transaksi ini, kita bisa melihat di detail jurnalnya. Dalam detail jurnal kita bisa melihat, misalnya di sini ada transaksi jurnal dengan keterangan penambahan modal pemilik. Jadi modal pemilik itu dimasukkan ke dalam akun kas yang didebitkan 100 juta berasal dari modal pemilik dan dibuat oleh admin user pada tanggal dan jam di sini. Kemudian fitur selanjutnya adalah buku besar. Buku besar di sini adalah kalau diibaratkan tuh seperti riwayat transaksi yang terjadi pada tiap-tiap akun yang terlibat. Jadi misalnya di sini tuh ada beberapa akun-akun yang sudah saya set dari di awal periode kemarin. Jadi di sini masih ada seperti kemarin di periode sebelumnya. Kita bisa lihat untuk saldo awal di tanggal 30 Juni sebesar 1,2. Kemudian ada modal pemilik yang diinputkan di sini. Kemudian di sini, nah di sini tuh terjadi buku besar di sini berfungsi sebagai riwayat dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tiap akunnya. Nah, di dalam tiap akunnya ini juga berisi riwayat seperti riwayat transaksi apa yang sudah terjadi di dalam sebuah akun. Nah, misalnya kita coba dari akun kas di sini. Kita bisa lihat di sini kayak perubahan apa yang terjadi dan transaksi apa saja yang terjadi di akun kas dan berapa saldo akhir ketika sudah terjadi transaksi. Kita bisa lihat detail di sini. Kemudian ini adalah ringkasan akunnya dari saldo awal yang diinputkan. Untuk akun COA ini adalah sebesar 1,2 M, kemudian dimutasi debit berarti ditambahkan setara debit dari modal pemilik di sini. Kemudian saldo akhirnya sebesar 1,4 di sini. Kemudian ini adalah riwayat transaksinya. Riwayat transaksinya berarti di awal itu ada saldo awal sebesar 1,2. Kemudian ada jurnal ini riwayat transaksinya berarti ditambahkan 2 kali dari modal pemilik ke dalam sebuah kas. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat transaksinya dalam bentuk jurnal. Jadi di sini kita klik nomor referensinya, nanti otomatis akan masuk ke dalam detail jurnal yang berhubungan dengan transaksi di buku besar tadi, seperti di sini. Jadi di dalam buku besar tadi terdapat penambahan modal pemilik di dalam sebuah kas. Jadi, nah ini uangnya berasal dari mana? Uangnya berasal dari modal yang di store di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk buku besarnya.
Kemudian masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan di sini terdapat dua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau laporan aktivitas dan laporan neraca. Di laporan aktivitas di sini, karena kita belum set untuk pendapatan bulan Juli, karena ini periode Juli kita belum memasukkan jurnal untuk pendapatan, maka di sini nilainya kosong. Kita coba untuk menggunakan bulan Juni. Kita coba terapkan. Nah, di sini ada transaksi di bulan Juni. Di periode Juni kemarin, jadi pendapatannya pendapatan penjualannya sebesar 1 miliar, kemudian ada beban pajak sebesar 100 juta. Kemudian ini adalah laba bersihnya. Kemudian laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini kita akan menampilkan data-data dari aktiva, pasiva di sisi kiri dan sisi kanan, di sisi debit dan sisi kredit. Di sini ada transaksi di Juli yaitu K sebesar 200 berasal dari modal desator di sini. Kemudian kita bisa filter berdasarkan tahunan ataupun bulanan. Jika kita masukkan berdasarkan tahunan, kita terapkan di filternya, maka ini adalah laporan neraca tahun 2025 sampai bulan ini. Kemudian fitur yang terakhir yaitu adalah analisis keuangan. Nah, analisis keuangan di sini adalah analisis menggunakan model Grover Score. Metode ini adalah menggunakan tiga parameter utama, yaitu X1, X2, dan X3 dengan ada penghitungannya sendiri. Nah, di dalam filter analisis kesehatan keuangan ini terdapat filter berdasarkan, misalnya kita ingin analisis berdasarkan bulanan, kuartalan atau tahunan. Bulanan itu selama 1 bulan, kuartalan itu selama periode 3 tahun, kemudian tahunan itu selama 1 tahun. Dan kita bisa juga bandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya kita pilih tahunan di sini, tahunan tahun 2025 misalnya, dan kita bandingkan hasilnya dengan periode sebelumnya. Hasilnya error karena di sini karena periode sebelumnya belum di set. Define sebenarnya masih ada kesalahan untuk di analisis kesehatan keuangan ini. Jadi untuk analisis kesehatan keuangannya kita nanti lihat di CEO nya, di role CEO. Karena untuk analisis dan laporan keuangan ini akan ditampilkan juga di dalam role CEO. Kita coba logout dari admin di sini, kita masuk ke role CEO, yaitu ini dengan email dan password ini. Kita coba masuk. Nah, ini adalah tampilan di dalam role CEO. Ini adalah dashboardnya, yaitu berisi total aktiva, total kewajiban, total modal di sini. Kemudian kita lihat analisis keuangannya di sini. Jadi misalkan ini adalah bulan Juli, kita lihat untuk hitungannya di bulan Juli untuk analisis kesehatannya berdasarkan transaksi yang sudah diinputkan ke dalam sistem dari jurnal tadi. Nah, ini adalah tampilan dari analisis laporan analisis kesehatan keuangannya. Ini adalah nilai representasi dari G-score-nya dengan nilai 2,4536 ini. Perusahaan itu dikatakan sehat atau dianggap sehat dan jauh dari risiko kebangkrutan. Nah, untuk mencapai hasil ini terdapat 3 variabel yang digunakan. Yang pertama itu X1, working capital atau kemampuan perusahaan untuk mencukupi kewajiban lancarnya dari total aset. Kemudian ini ada X2 nya itu EBIT atau earning before interest and tax, atau apa itu, penghasilan pendapatan sebelum
pajak dan bunga. Dan variabel ketiga yaitu X3 atau return of asset, yaitu laba bersih dibagi dengan total asetnya atau kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba bersih. Ini untuk ketiga variabel yang digunakan. Nah, dalam variabel yang digunakan ini untuk aset lancarnya itu yang kita ini ambil dari apa itu namanya, dari tabel jurnal yang sudah diinputkan. Aset lancarnya itu sebesar 4,54 40 di sini 4 miliar 540 ini. Kemudian ini adalah EBIT-nya untuk variabel X2 dan ini variabel X3 nya. Dan ini adalah formula atau persamaan penghitungan Z-score-nya, yaitu 1655 dikali variabel X1 ditambah 3404 dikali variabel X2 dan 0,016 dikali variabel X3 ditambah 0,057. Nah, di sini adalah penghitungannya menggunakan berdasarkan ini tadi variabel-variabel ini. Kemudian ini adalah hasil dari presentasi akhirnya. Nah, di sini juga terdapat sistem rekomendasi. Jadi ketika hasilnya itu bagus, maka rekomendasinya akan tampil di sini sesuai dengan hasil dari hasil analisisnya. Ketika periodenya nanti hasilnya buruk, nanti rekomendasi di sini juga berbeda tampilannya dari seperti ini. Dan ini juga terdapat fitur untuk cetak laporan dan untuk ekspor ke dalam bentuk PDF. Kurang lebihnya seperti itu untuk project tugas akhir yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.